Buat yang belum tahu gue siapa, atau ini adalah video pertama yang kalian tonton, dan kebetulan kalian punya ketertarikan di bidang kosmetik, nama gue adalah Wirda. I'm the owner or the CEO of Wake Up Makeup Cosmetics. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's Wirda Mansur. Dan gue yakin semua atau rata-rata yang nonton video ini adalah kamu, adalah lolo semua yang punya ketertarikan di bidang cosmetics, makeup, skincare, atau yang lainnya. Mungkin sebagian dari kalian nonton ini bercita-cita pengen punya usaha kosmetik sendiri, atau belum ada keinginan sih, tapi pengen tahu aja gimana sih caranya. Dan sebelum itu, mungkin kalian akan ada yang bertanya-tanya, kenapa sih lu pakai masker kayak begini, kayak ganggu banget gitu kan. Sebenarnya tujuan gue pakai masker ini sekaligus pengen mengedukasi kepada kalian semua supaya tetap menjaga kesehatan, jangan masa bodoh. Walaupun kita udah masuk era new normal, bukan berarti virusnya sudah nggak ada guys. Untuk itu kita harus tetap menjaga kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan yang rajin gitu kan, terus pakai sanitizer. Anyway, langsung aja kita mulai. Jadi Wake Up Makeup Cosmetics adalah brand yang memang gue bangun sejak awal, walaupun usianya belum ada setahun. Baru di launching akhir 2019 kemarin, tapi insya Allah pengalaman gue bikin kosmetik pertama kali ya adalah yang bisa gue share sama kalian. Dan gue tuh mengawali ini semua sama-sama dengan ketidaktahuan. Kadang kan kita tahu nih, kita pengen apa, pengen ngapain, pengen buat apa. Kayak misalkan kalian mungkin pengen punya buku, kalian tahu caranya biar supaya kalian bisa jadi penulis buku adalah dengan menulis buku. Tapi buat perjalanan abis dari nulis buku, kemudian ke penerbit, nah ke penerbitnya ini yang kalian nggak tahu gitu kan. Satu-satunya cara supaya buku kalian bisa diterbitkan adalah dengan cara apa? Ya dengan diterbitin gitu. Masalahnya di mana sih nyari penerbit yang oke gitu kan? Atau ada nggak sih penerbit yang mau nerbitin buku gue? Nah, hal yang sama juga terjadi ketika gue pengen bikin kosmetik. Gue bingung awalnya. Mungkin ini juga kebingungan teman-teman sekalian ya, kayak gue bingung deh nyari pabriknya di mana yang bisa bikin kosmetik kayak gitu-gitulah, atau bingung modalnya berapa sih buat bikin kosmetik gitu. So anyway, gue akan bahas dari awal ya. Kisah bagaimana sih ceritanya gue bikin si Wake Up Makeup Cosmetics. So I'm gonna show you. Pertama, ini adalah produk gue. Jadi gue bikin langsung dua ya. Ada lip tint dan di sini ada lip cream. Yang sekarang gue lagi pakai ini lip cream ya. Gue bikin ombre. Dalam satu botol ini dia bisa 3 fungsi. Jadi bisa jadi eyeshadow, blush on, dan tentu saja bisa jadi lipstick. Jadi ini multifunctional. Ini juga multifungsi, jadi bisa dipakai di bibir dan juga bisa dipakai di pipi sebagai blush on. Dan warnanya tuh sangat cantik ya, sangat menarik banget dan super moist. Dari mana sih awalnya gue punya ide pengen bikin brand kosmetik? Ini ceritanya cukup menarik dan cukup panjang. Bisa dibilang gue bikin mereka berdua ini tuh tanpa modal. Sama sekali tanpa modal. Nah, kalian pasti bingung kan, kok bisa sih tanpa modal? Padahal kalau misalkan kalian pengen bikin kosmetik, itu pasti modalnya sangat luar biasa besar. Karena biasanya setiap pabrik, kalau kita pengen maklon, jadi kalau misalkan kita pengen bikin lipstick ya, biasanya kita bisa datang ke pabrik, terus bilang, Mbak atau Mas, saya pengen maklon nih, saya pengen bikin lipstick gitu. Biasanya mereka itu punya standar MOQ. Nggak bisa kalian, oh saya mau bikin 10 biji dulu. Nggak bisa. Kalau misalkan di bawah 1000 pieces, biasanya itu jatuhnya skala lab ya, bukan skala kayak pabrikan gitu. Nah, tapi tentu saja harganya lebih mahal. Pada saat itu, gue punya budget yang sangat-sangat sedikit. Tahun 2018 gitu, dan duit gue waktu itu belum banyak ya. Gue punya duit sekitar 200 juta, itu duit gue pribadi. Emang kan gue juga sebelumnya udah punya usaha ya.
Terus kalau misalnya kalian mau marah-marah, itu lu punya modalnya, ya pantesan aja lu bisa bikin, orang duit lu ada segitu, udah gitu bilangnya cuma lagi, udah gitu bilangnya dikit lagi. Sebelum kalian ngegas ya, tunggu, sabar, I will explain, gue akan menceritakan kepada kalian. Jadi gue kondisinya waktu itu punya uang sekitar 200-an sekian juta. Right, pada saat itu gue ikhtiar dong nyari-nyari pabrik gitu ya, dimana sih gue bisa bikin lipstick. Rata-rata syarat bikin lipstick itu kurang lebih 5.000 MOQ atau 5.000 pieces. Dengan uang seadanya yang gue punya, walaupun seadanya juga 200 juta, tapi jangan marahin gue dulu karena nanti ini plot twist ya. Endingnya akan plot twist. Jadi dengan uang 200 juta itu gue menghitung gitu kan, oke, kalau misalkan gue pengen nyetak 5.000 gitu ya, udah gitu kan botol sama isi itu harganya beda guys. Jadi kayak botolnya itu biasanya bikinnya tuh di Cina kan, di Indonesia tuh kayak jarang lah yang tersedia gitu, atau sekalinya ada botolnya tuh pasaran banget, kita nggak bisa custom, terus kayak bisa lumer-lumer gitu nih di tube-nya ini. Jadi kalau pabrikan itu ada standar apa sih namanya, standar kualitasnya gitu. Jadi nanti bakal dites nih apakah ini akan melebar atau enggak. So anyway, waktu itu gue ngitung kan, modalnya gede banget karena harus pesan packagingnya dari Cina. Udah gitu di mereka itu ada syarat MOQ-nya lagi. Kalau mau beli packagingnya itu ada standar, biasanya 10.000 sampai 12.000 pieces. Akhirnya gue Samina Watona, gue udah hitung-hitung gitu kan, dari 200 jutanya gue bisa dapat berapa. Sampai pada akhirnya gue ketemu lah jawabannya, yaitu kurang duitnya. Walaupun setiap orang kadang beda-beda ya, ada yang mungkin pabriknya menyediakan skala kecil atau gimana-gimana gitu ya. Akhirnya karena menyadari kalau misalnya gue ngikutin atau nurutin berdasarkan fakta, data, dan logika, jadi faktanya gue cuma punya duit sekian gitu kan. Tapi berdasarkan data, kalau gue pengen berhasil bikin ya ngikutin standar sampai 5.000 pieces, sementara duit gue nggak mencukupi. Nah logikanya kalau gue pengen produce gitu ya, nggak bakal cukup uang segini gitu. Jadi pada saat itu karena gue mikirnya kayak ya udahlah, duitnya juga nggak cukup gitu kan, daripada gue maksain untuk produksi atau nyari pabrik yang di bawahnya lagi, which is gue nggak mau karena gue pengen ngasih yang terbaik buat teman-teman sekalian gitu kan. Akhirnya daripada gue maksain bisa dapat harga murah tapi dengan packaging yang ala kadarnya, bisa dapat harga murah tapi dengan formula yang jelek banget gitu ya dan nggak aman, daripada begitu mendingan duitnya gue buang aja gitu. Tapi buang di sini bukan dalam artian dibuang bener-bener gue buang atau gue belanjain apa gitu, bukan. Tapi duitnya gue sedekahin dengan niat supaya mudah-mudahan Allah ganti berkali-kali lipat. Kalau bisa tanpa modal, kalau bisa bukan gue yang nyari pabrik tapi pabrik yang nyari gue, bukan gue yang capek-capek mikirin. Jadi pada saat itu uang yang tadinya untuk menjadi modal gue bikin usaha, gue sedekahkan dan gue niatkan semoga Allah kasih yang lebih. So it was 2018, right? Itu tahun 2018. Fast forward sampai ke pertengahan 2019, tiba-tiba gue dapat sebuah WA atau text message dari seseorang. Intinya mau ngajakin kerjasama, collaboration, bikin sebuah kosmetik. Dan I never thought kalau itu akan berasal dari CEO brand besar sekali yang sudah established sejak lama dan sudah sangat trusted karena emang udah di bidangnya gitu, di bidang kosmetik sejak sekian puluh tahun yang lalu. And guess what? WhatsApp itu berasal dari CEO Mustika Ratu dan ngajakin kerjasama untuk bikin lipstick kolaborasi dengan Mustika Putri atau anaknya Mustika Ratu. Nah pada saat itu gue mikir kayak, mungkinkah ini jawaban dari doa gue gitu loh. Waktu itu kan gue inget ya, gue sedekah karena itu jaraknya lumayan ya dari awal gue sedekah sampai kemudian gue dapat WA itu ya. Tapi 1 tahun ya cepet lah, sampai akhirnya kita ketemu meeting, kemudian kita bikin product development, kita bicarain mau bikin apa, berapa banyak, berapa warna, formulanya seperti apa, wanginya seperti apa, teksturnya seperti apa, dan semuanya itu di cover sama Mustika. Nah, jadi itulah ceritanya kenapa gue bilang gue bikin ini modalnya bisa dipastikan gak ada modal. Nah, pada saat di pertengahan gue lagi bikin gitu ya, karena kan emang dari pas pertama gue sedekah, gue minta doanya banyak banget gitu. Karena jujur gue sedih gitu kan, gue gak nyampe target gitu. Yang mestinya gue tahun 2018 udah bikin kosmetik, tapi ternyata harus terhalang sama ya itu tadi, data, fakta, logika gitu. Dan gue yakin banyak banget teman-teman di luar sana yang pengen buat ini itu tapi terhalang sama modal, ya nggak sih? Terus gue tuh mikirnya kayak, aduh gue pengen minta sama orang tua tapi kayaknya
gimana ya, kayak rasa nggak enak aja gitu, kayak pengen gitu kan itu semua datang dari gue sendiri, malah gue yang bantu orang tua, bukan gue yang minta-minta sama orang tua gitu kan. Nah, ketika gue doa waktu itu, gue bilang sama Allah gini, ya Allah, saya ikhlas, saya nggak jadi bikin kosmetik, tapi tolong urusin dari A sampai Z, dari ujung rambut sampai ujung kaki lah, istilahnya luar dalam tetek bengeknya semua diurusin, dari mulai packaging lah, formula lah, sampai kemudian produk gue dipasarin. Gue mikir ya, kalau aja waktu itu gue jadi nih bikin kosmetik, mungkin gue puyeng gitu kan cara mendistribusikannya seperti apa. Gue dulu kan mikir ya kayak palingan ya lewat online shop aja gitu kan, pakai e-commerce lah gitu, atau misalkan ya pakai WA aja gitu. Tapi ternyata ketika gue memutuskan untuk mengikhlaskan uang itu, Allah ganti berkali-kali lipat, bahkan sampai urusan masarinnya tuh kemana aja. Karena ketika gue kerja sama si Mustika Putri, produk ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia, ada di gerai-gerai Watsons, Dandan, Borma. Jadi gue kayak mikir aja sih kayak, oh mungkin memang segala sesuatu tuh ada hikmahnya gitu. Bukan berarti pada saat gue membangun ini tuh lancar-lancar aja semuanya, enggak. Tentunya ada proses-proses yang gue lalui, ada banyak tanggung jawab yang gue pikul juga gitu kan. Tapi gue kayak ya itu tadi gitu, gue tuh masih percaya gitu sama kekuatan Allah. Jadi kayak gue pengen ya udah gue kasih tahu ke Allah apa yang pengen gue lakuin and let him do his job gitu. So anyway, that was my story. Kisah gue, mungkin kisah kalian akan jauh berbeda. Sebelum kalian komentar sama gue kayak, ih cerita lo tuh nggak make sense gitu, kurang relate sama kehidupan aslinya, gue pengennya I want to be different. Dan gue pengen kesana dengan cara gue sendiri. Bagaimana caranya? Ya gue mikir gitu. Dan memang karena gue anak ustad, jadi hal-hal yang berbau agama dan emang spiritual itu sangat melekat di diri gue, karena memang gue punya keyakinan yang sangat kuat bahwa ketika kita pengen sesuatu, kita minta sama Allah, Allah pasti akan kasih jalannya gitu loh. Memang banyak banget sih, maksudnya surprise dalam kehidupan tuh banyak banget. Meskipun begitu, maksudnya gue tuh pengen ngasih tahu gitu sama kalian, jangan melulu ngelihat fakta di lapangan gitu ya. Memang semua orang itu jalannya beda-beda, and this is my way gitu, cara gue gitu ya. Mungkin akan berbeda di cara-caranya kalian. Pesan gue sih kayak ya udah tetaplah berfokus sama tujuan kalian. Sebenarnya itu sih kisah makeup cosmetics. Walaupun gue bukan expert di bidang ini, tapi yang pengen gue sharing adalah keyakinan gue terhadap Allah ketika gue berdoa minta sesuatu, sampai pada akhirnya Allah kabulkan tanpa modal. Pertama dari Nepita ya, aduh namanya susah banget ya udah. Oke. Ribet nggak sih izin-izinnya kayak nyari label, BPOM-nya dan lain-lain? Biasanya kalau misalnya kalian ke pabrik, mereka tuh udah nawarin semuanya full package, atau misalkan udah all in one, kalian tinggal terima bersih gitu ya. Ada beberapa yang nggak bisa nih, Anda harus ngurus BPOM-nya sendiri atau halalnya sendiri. Ada beberapa pabrik yang menawarkan kalian tinggal terima bersih, cuman memang biaya produksi packaging itu di luar biaya BPOM. Untuk harganya variatif sih, gue lupa, mungkin sekitar 2-3 juta per produk. Insya Allah nggak ribet sih izinnya. Next dari Novi Fadilah, apa kita harus pakai dulu produk itu biar mereka percaya? Oke, gue ini tipe penjual yang nggak mau ngejual kecuali gue suka. Kita sering banget lah denger, jangan ngejual sesuatu yang bahkan kita aja nggak mau pakai gitu loh. Kenapa? Karena ya sebelum kita kasih ke customer, buat gue ya selain gue adalah pemilik gitu ya, I'm the first customer gitu. Jadi memang harus dipakai dulu karena kita harus testing dulu ke diri kita sebelum dijual ke pasaran. Oke? Next, Layer Love. Kenapa Kak Wirda pilih lip tint, lip cream? Kok nggak kosmetik lain seperti bedak atau apalah? Oke, jadi kenapa sih gue bikin lip tint atau lip cream duluan? Sebenarnya banyak banget yang sering nanya ke gue gitu kan, kayak Wir, lu pakai lip tint apa sih? Gue ini tipe orang yang ketika ditanya lu pakai apa sih, gue nggak bakal jawab kecuali gue udah bikin. Jadi memang banyak banget yang nanya sama gue soal itu, dan gue pikir kayak oh mereka pada tertarik nih kalau gue bikin lip tint gitu kan. Nah, itulah kenapa gue memilih untuk bikin lip tint duluan, karena banyak yang suka kalau ngeliat gue pakai lip tint. Sesimpel itu sebenarnya. Dan lip tint itu kayak lipstick itu kayak gini loh, kayak bagian yang tidak bisa dilewatkan dalam aktivitas seorang wanita ya. Jadi kayak kita tuh nggak masalah nggak make upan asalkan lipstick on. Oke? Next dari Ulfi Rifatov. Oke.
nggak takut sama persaingan gitu, yang jual kosmetik kan banyak banget. Betul. Jadi kalau misalkan kan gue juga ini ya di bidang fashion juga ya. Jadi fashion kosmetik itu adalah dua bisnis yang growingnya tuh pesat sekali, dan tiap tahun tuh ada aja gitu kan produk baru, brand baru. Dan memang ini tuh tentang creativity. Siapa yang paling kreatif, yang paling inovatif, dialah yang mampu bertahan di dunia kosmetik. Jadi memang agak capek sebenarnya kalau misalnya lu bisnis fashion atau bisnis kosmetik, karena lu harus tetap ikutin apa sih yang lagi tren, apa sih yang lagi happening, terus lu harus konsisten gitu, bikin gitu. Dan memang modalnya tidak sedikit gitu. Tapi it's okay, asal kita punya Allah guys, insya Allah semua ada jalannya. Jadi ya memang kreativitas sangat diasah di sini gitu ya, dan kita harus terus gitu melihat perkembangan pasar seperti apa sih yang diminatin sama mereka, termasuk urusan packaging, nggak cuma formula doang gitu. Karena kadang gue pribadi ya sebagai seorang customer juga gitu ya, gue tuh lebih tertarik beli kosmetik yang packagingnya lucu. Jadi lucu banget ya packagingnya, beli gitu. Makanya kenapa di lip tint ini juga gue bikin yang menarik, karena lip tint ini pasarnya lebih ke remaja, dan remaja itu lebih kayak lo bagus gue bayar gitu. Oke. Terus kemudian dari Nega.nugu, menurut Wirda, apa kelebihan khusus bisnis kosmetik dibanding bisnis yang lain? Oke, sejujurnya bisnis kosmetik adalah salah satu bisnis yang growth-nya atau pertumbuhannya itu kenceng banget. Lu jujur aja lah, setiap cewek gitu ya pasti punya lebih dari 2 lipstick dan lebih dari 2 warna. Menurut gue sih kayak cewek tuh nggak pernah cukup gitu punya 1 lipstick tuh, kayak hell no. Kita suka ngoleksi lipstick, tolong dong. Apalagi remaja-remaja ABG yang baru mulai tumbuh gitu ya, mereka udah mulai belanja-belanja kosmetik gitu kan. Dan karena emang gue ini kan penyuka lipstick, maksudnya penyuka kosmetik gitu ya, jadi ketika gue punya bisnis yang memang itu sesuai passion gue lebih suka sih menjalaninya. Next ya, gimana cara marketingnya biar produk kita dikenal banyak orang? Nggak cuma dikenal tapi dibeli banyak orang. Oke, di era modern seperti saat ini ya, kita sudah familiar sekali dengan yang namanya Instagram Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, dan Google Ads. Jadi banyak banget sarana marketing yang bisa kita pakai gitu ya di social media. Nggak harus melulu kalian gelontorin uang untuk ngendorse influencer, dan kita memang harus milih gitu. Ketika kita memutuskan untuk bayar seseorang buat ngendorse produk kita, pertama dia harus relate dengan produk yang kita jual. Nggak mungkin dong kita ngendorse kosmetik ke food vlogger gitu kan. Nah tapi sekarang tuh menurut gue pribadi ya, kayak antara perlu nggak perlu ngendorse seorang influencer. Pertama karena selain harganya sangat tinggi gitu ya, tidak semua orang punya budget untuk mengendorse seorang selebgram. Jadi menurut gue sih kalau kalian punya budget yang pas-pasan, lebih baik kalian gelontorkan uangnya itu ke Instagram Ads. Influencer tuh kayak lebih ke brand awareness daripada kayak buat ningkatin sales. Memang kadang-kadang ada sih dampaknya gitu ketika kita ngendorse seseorang, banyak yang beli gitu ya. Tapi biasanya yang terjadi di lapangan adalah mereka nggak langsung beli, tapi mereka tahu dulu produk kita. Jadi saran gue sih kayak selain lo harus memarketkan ke pasar yang tepat gitu ya, lo juga harus ngiklan di tempat yang tepat. Ya terus aja gitu lo isi feeds lo dengan konten-konten supaya memang banyak yang ngeliat, dan jangan terlalu lama jaraknya supaya nggak dikira udah mati gitu kan. Jadi tetap harus disuguhin dengan feeds konten-konten, testimoni atau review atau apalah gitu, supaya meningkatkan rasa kepercayaan kepada followers lo. Apalagi tantangannya buat yang jualan online, kan mereka nggak bisa nyobain langsung di tempat gitu kan, karena kan lo jualannya online gitu. Itu sih harus sering-sering gitu di aware kepada mereka gitu ya, kalau kosmetik lo tuh aman, terus bagus, dan insya Allah nggak akan bikin mereka kecewa. So ya anyway, itu aja sih sebenarnya yang bisa gue kasih kepada kalian semua, kisah gue dalam membangun kosmetik gue sendiri. Kalau misalkan kalian pengen beli ini, karena sekarang masih masa pandemi ya, kalian bisa beli online aja. Lihat di komentar bawah, gue pin. Kalau misalkan kalian pengen ongkirnya nggak mahal-mahal, bisa langsung beli ke reseller gue yang ada di bawah. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!